Suatu ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah lagi ceramah, ditanya oleh seorang, "Wahai Ali, siapa manusia yang paling pemberani? Siapa manusia yang paling pemberani?" Karena Khalifah Ali ini dikenal sahabat yang paling berani. Dikasih julukan sama ibunya macan. Ya, julukannya macan. Ini macan nih, singa ini, harimau ini. Tapi ketika ditanya siapa sahabat yang paling pemberani, jawabannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah mencengangkan. Beliau tidak mengatakan saya. Jawaban beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Manusia yang paling pemberani adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Sayyidina Ali bercerita, saya waktu kecil menyaksikan dengan bola mata saya sendiri 11 tahun. Saya menyaksikan dengan 2 bola mata saya sendiri Nabi Muhammad SAW berada di depan Ka'bah, dikerumuni oleh orang-orang musyrik, kemudian dihajar habis-habisan oleh orang musyrik. Dipegang kepala Nabi, kemudian ditenggelamkan, kemudian Rasul dipukul, Rasul diinjak, Rasul dianiaya oleh orang-orang musyrik yang belum mendapatkan hidayah. Saat itu umat Islam yang baru sedikit kocar-kacir, semuanya dihajar, dan Rasul dihajar. Gak ada yang berani menolong, gak ada yang bisa menolong. Kenapa? Satu orang dihajar massa yang luar biasa. Datanglah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu yang ada di hadapan beliau dilempar semua. Dia lempar ke kanan, lempar ke kiri, diajar sama Sayyidina Abu Bakar, kemudian dipegang, dipeluk Nabi Muhammad SAW. Beliau yang menerima pukulan-pukulan tersebut sambil berkata, "Ataqtulu rajulan yaqul Rabbi Allah." Apakah kalian akan membunuh seseorang yang mengatakan Tuhanku Allah? Dia hanya sekedar mengatakan Tuhanku Allah, mengajak kalian mengesahkan Allah Tuhanku Allah. Kalian hajar orang yang semacam ini, kalian akan bunuh orang semacam ini. Maka dilindungi oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Datanglah satu orang kafir musyrik ngambil sandalnya. Jadi dulu tuh kan sandal bukan seperti sekarang ya. Sekarang sandal dari karet. Nah dulu sandal itu dari kayu tebal. Diangkat sandalnya kemudian digunakan untuk memukuli wajah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dipukulin. Ya. Nah, karena dipukulin dengan kayu yang besar itu ya, sampai wajah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak bisa dikenali. Jadi bengkak-bengkak dan berdarah. Ya, bengkak-bengkak dan berdarah. Pingsan. Masa bubar, Rasulullah SAW selamat, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dalam kondisi luka parah. Dibela oleh kaumnya yang saat itu juga belum masuk Islam. Dibela. Karena kesukuannya kuat. Ini orang kami, ini orang kami. Awas kamu sakiti dia. Kalau sampai dia mati, awas. Kami akan tuntut balas. Ini karena pembelaan kesukuan. Dibawa pulang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dibawa pulang ke rumahnya. Gak sadar 3 hari menurut riwayat. Dan darah nggak berhenti mengucur. Ibunya nungguin di samping tempat tidur, bersihkan lukanya. Begitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu siuman, ibunya mengatakan, "Nak, yuk minum nak, yuk makan nak." Jawabannya, "Saya nggak akan makan dan minum. Saya ingin tahu keadaan Nabi Muhammad SAW. Kaifa halu Rasulullah SAW. Saya pengen tahu bagaimana kondisi Nabi Muhammad SAW." Ibu yang ngomong, "Kamu tuh jadi begini karena Muhammad SAW. Ngapain kamu pikirin Muhammad SAW? Kamu nih jadi seperti ini karena Muhammad SAW. Ayo nak makan, ayo nak minum." Sayyidina Abu Bakar mengatakan, "La, demi ayah dan ibuku, tidak akan aku sentuh makanan dan minuman ini sebelum aku melihat sendiri Rasulullah SAW selamat. Kalau enggak, saya enggak akan mau makan dan minum." Karena ibunya cinta sama anaknya, ibunya bujuk terus, "Udah kamu makan minum. Ya, nanti ibu carikan tahu kondisi Nabi Muhammad SAW. Enggak. Saya tidak akan makan dan minum, Bu, sebelum saya lihat langsung kondisi Nabi Muhammad SAW." Maka saat itu ibunya nanya, "Lah saya harus nanya ke siapa?" Maka dijawab, "Pergilah ke tempatnya Fatimah bintil Khattab." Itu adiknya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Udah masuk Islam tapi menyembunyikan keimanan dan keislamannya. Pergilah ke sana. Pergi ibunya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ke rumahnya saudarinya Khalifah Umar
bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketemu, kemudian ngomong, saya ibunya Abu Bakar. Pura-pura nggak kenal. Abu Bakar yang mana? Abu Bakar As-Siddiq. Lah mau ngapain ke sini? Saya mau tahu kondisi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad siapa? Karena khawatir nih kalau kebongkar, sudah kenal Nabi Muhammad SAW, udah masuk Islam, nanti juga diajar. Jadi menyembunyikan keimanannya. Maka saat itulah Fatimah binti Khattab mengatakan, saya nggak kenal Nabi Muhammad SAW, tapi saya pengen tahu kondisi anakmu. Boleh nggak saya ikut ke rumahmu? Saya pengen tahu kondisi anakmu. Maka boleh diajak oleh ibunya ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sampai di situ dilihat oleh Fatimah binti Khattab kondisi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang wajahnya nggak bisa dikenali, darah masih mengucur, maka menangis. Ya, menangis, kemudian membisikkan di telinganya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah SAW baik-baik saja, kamu makan dan minum. Ya, Rasulullah baik-baik saja, kamu makan dan minum. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, la wallahi, tidak, demi Allah saya nggak akan makan dan minum sebelum saya melihat langsung kondisi Nabi Muhammad SAW. Terus langsung Fatimah binti Khattab mengatakan, jangan keras-keras, ini ada ibumu, nanti tahu kalau saya muslimah. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, gak apa-apa, itu ibu saya aman, kamu gak akan celaka, meskipun ibu saya belum beragama Islam, kamu gak akan celaka. Terus akhirnya dikatakan, baiklah, saya akan antarkan kamu ke Rasulullah SAW di Darul Arqam, rumahnya sahabat Arqam. Dalam keadaan belum makan dan minum, luka parah, Sayyidina Abu Bakar berusaha bangkit dari tempat tidurnya itu. Dibopong oleh ibunya dan Fatimah binti Khattab, dalam riwayat dipegang berdua itu, dengan jalan terseok-seok dan sembunyi-sembunyi sampai di Darul Arqam, di rumahnya Arqam. Begitu pintu dibuka, lihat Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kemudian tersenyum dan memeluk Nabi Muhammad SAW. Ya, dan nangis bahagia. Rasulullah dan sahabat yang di situ semua nangis. Ya, semuanya nangis. Kemudian apa yang dilakukan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Apakah mengatakan, aku dihajar, aku dianiaya? Enggak. Ya Rasulullah, sambil wajahnya berdarah diseka. Darahnya diseka oleh Nabi Muhammad SAW, dibersihkan ya oleh tangan mulia Nabi Muhammad SAW. Tapi jawaban Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, saya enggak apa-apa ya Rasulullah. Aku enggak apa-apa kok. Enggak ada apa-apa. Ini cuma dipukul sama sandal. Luka biasa nih, luka kecil. Enggak ada masalah. Yang penting kamu sehat, kamu seperti ini, selamat, saya bahagia. Ini gak jadi masalah. Sontak sahabat nangis semuanya. Nah, dalam kondisi seperti itulah Rasulullah meluk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Sayyidina Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah, aku minta satu permintaan. Tolong doakan ibuku ini agar memeluk Islam. Maka Rasulullah angkat tangan, ya Rasulullah, berilah hidayah dia memeluk Islam. Belum tangan Rasulullah turun, ibunya Sayyidina Abu Bakar mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah SAW. Ikhwani rahimakumullah, ini loh cinta. Cinta itu ketika enggak memikirkan diri, yang dipikirkan kekasih. Nah, sahabat itu semacam ini. Sampai di antara sahabat ketika mendengar wafatnya Nabi Muhammad SAW, dengar berita langsung angkat tangan, ya Allah tolong ambil penglihatanku. Karena setelah melihat Nabimu aku tak ingin melihat yang lain lagi. Gak mau kenangannya sama Rasulullah rusak dengan melihat yang lain. Minta tunanetra. Ini cintanya para sahabat.